إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ثم إلى روح عبد الله محمد بن عبد الله حداد الشيخ بكر بن سالم ثم إلى أرواح مع أولياء الصلاح والده من عمر هذا المسجد وعبر الله في سابقا ولاحقا وساعد في عمرة هذا المعاد الله تغشى مغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المسلم رحمه الله نفعنا في دارنا آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. Anit Tabrani as-suhud al-haram. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu jasadin, semua anggota jasad manusia, badan manusia, nabata yang tumbuh min suhtin, dari haram, fannaru, maka api, aula, lebih utama, bihi, terhadapnya. Hadis ini menerangkan bahwa awas, hati-hati orang yang dia sehatnya, gemuknya dari daging yang tumbuh akibat makan yang haram, atau darah yang mengalir di tubuhnya dari makanan yang haram, konsumsi yang haram, itu akan menghasilkan adab neraka Allah. Makan harta haram ini dosa besar, saudara. Apa contohnya makan haram? Ya, ngerampok, ya nyuri, ya berkhianat, ya hasil berzina, ya pinjam sesuatu kemudian ditagih, enggak ini barang saya, atau ngurangi timbangan, ngurangi takaran, riba, nemukan duit kemudian saya sendiri langsung dikantongi, nggak diumumkan dengan cara-cara yang sudah diatur dalam fikih, atau barangnya nggak bagus, ditutupi supaya kelihatan bagus, judi, atau jualan khamar. Alhasil bagaimana caranya mendapatkan dengan cara yang batil, maka hati-hati, Anda adalah telah memasukkan haram ke tubuh Anda. Ya, apa caranya nyucikan? Kalau baju kena najis, cara mencucikannya dibasuh sampai hilang sifatnya najis. Lah kalau sudah masuk ke tubuh haramnya, bagaimana cara mensucikannya? Di neraka nanti, dibakar di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin dagingnya bisa dikeluarkan begini, disucikan, enggak bisa. Di neraka nantinya, jangan main-main. Nah, karena itu Allah mengingatkan dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Orang yang beriman, jangan makan harta di antara kalian ini dengan cara yang batil, kecuali perdagangan yang kamu itu melaksanakan jual beli. Barangnya kamu tak beli dengan barangnya saya makan barangnya kamu makan barangnya saya, misalnya, tidak ada masalah. Itu kan tijarah antara dan perdagangan yang memang kita saling memakan harta kita dengan cara saling ridho, nggak apa-apa. Moro-moro diukul, moro-moro dimakan punyanya temennya, iya haram. Yang tumbuh di tubuh haram. Gimana cara mensucikannya? Neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Para rasul, nih para rasul aja diingatkan sama Tuhan. Para rasul, makanlah dari yang bagus-bagus, artinya yang halal. Wa'malu salihah, dan beramallah amal saleh. Dua hal di sini. Makan yang bagus dan beramal amal saleh. Ini perintah kepada siapa? Para rasul. Perintah kepada orang beriman sama. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa'malu salihah. Orang-orang beriman, makanlah dari yang halal yang aku berikan rezeki kepada kamu, dan beramallah amal yang saleh. Karena itu Nabi berkata, Innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah itu memerintahkan orang yang beriman sama dengan perintah yang diperintahkan kepada para rasul. Tuh, para rasul diperintahkan makan yang halal, beramal soleh. Orang beriman diperintahkan juga makanlah yang halal dari rezeki yang aku berikan kepada kamu, dan beramallah amalan yang saleh. Penting loh itu. Kemudian lihat di sini, perintah amal soleh setelah perintah makan yang halal. Kenapa? Karena amal yang soleh dari rezeki yang haram nggak diterima sama Allah. Masya Allah bangun masjid, tapi duitnya rakyat dikorupsi, nggak diterima. Haji hasil nipu, haji dari hasil togel, nggak diterima. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menomorduakan rezeki yang halal dulu, baru beramal saleh. Beramal saleh dengan segala cara, walaupun dengan rezeki yang haram nggak ada hasilnya. Wa ta'atum mimman haraman ya'kulu mithlul bina fawqa maujin yuj'alu. Perbuatan taat dari orang yang makanannya haram nggak wujud, hajinya, umrohnya, sedekahnya nggak wujud dari kiamat. Itu sama dengan orang yang bangun bangunan di atas ombak samudra lautan. Nggak mungkin. Nggak mungkin akan terjadi itu, saudara. Karena itu hati-hati di sini. Kita harus betul-betul seleksi. Perut kita ini bukan tong sampah. Semua bisa masuk. Perut kita ini yang proses makanan yang masuk untuk menjadi darah yang mengalir di tubuh kita, bahkan tumbuhnya daging dan tulang kita, bahkan menjadi asal usul turunan kita, sperma. Dari yang haram, pingin anak jadi soleh, kalau perlu jadi wali, tapi dari rezeki yang haram,
Loh, tidak jadi gondoruwo untung anakmu. Oh, karena itu hati-hati. Jangan dibuat mainan ini makanan asal usul tubuh kita ini dari konsumsi makanan kita. Anak turunan kita dari konsumsi makanan kita. Cari rezeki yang halal. Begitu. Masya Allah. Ada hadis begini. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Ilmu apa maksudnya di sini? Ahli ngitung, mari ngono korupsi. Ilmu apa itu? Yang dimaksud di sini? Ahli arsitek, setelah itu menipu, mengurangi daripada budget ukuran bangunan, dikurangi. Yang asalnya campurannya 1/3 diganti 1/5. Tulisannya tetap 1/3. Itu ilmu itu lah. Yang dimaksud cari ilmu bagi orang muslim itu wajib ilmu yang mengajarkan haram dan halal. Untuk kita cari yang halal dan kita menghindar daripada yang haram. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu wajib bagi setiap orang Islam. Maksudnya sama, mencari ilmu wajib, mencari halal wajib bagi orang Islam. Ya mencari ilmu yang mengajarkan halal untuk kita cari dan menghindarkan haram untuk kita makan. Begitu. Kalau ada orang itu hati-hati dalam bekerjanya, nggak mau kecuali dengan rezeki yang halal, maka Nabi berkata begini, man sa'a ala iyalihi min hillih fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Siapa orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan keperluan keluarga dari cara yang halal, maka dia terhitung bekerjanya adalah seperti jihad fi sabilillah. Kalau mati syahid tuh orang. Siapa orang yang lagi dia bekerja macul kah, jadi petani kah, tukang becak kah, semuanya dengan cara yang halal, tidak menipu, untuk kebutuhan keluarganya, biaya hidup anaknya, pendidikannya, makannya, nafkah istrinya, maka dia itu jihad. Yang ngayun becak jihad, yang macul jihad, yang mikul jihad. Tapi jangan nggak sholat, jihad nggak sholat ya bodoh goro. Jangan nggak puasa, tetap melaksanakan yang wajib. Anda berjihad fisabilillah. Kenapa? Anda untuk keperluan keluarga dengan cara halal. Wa man talaba dunya halalan fi afaf kana fi jadratis syuhada. Siapa orang yang cari dunia bekerja dengan mencari yang halal, dan itu didasari fi afaf, supaya enggak minta-minta kepada orang. Bekerja untuk apa? Daripada saya mengemis, daripada saya meminta, daripada saya menunggu bantuan orang, maka nanti di hari kiamat orang ini kumpulnya dengan orang mati syahid, kumpul dengan Sayyidina Hamzah, kumpul dengan orang-orang yang mati syahid di hari kiamat. Wah, hebat tuh derajatnya. Kadang-kadang yang bekerja itu pahalanya luar biasa daripada yang digambarkan sama Nabi gini, rubbah ash'ath aghbar yamuddu yadahu ila samai faqala ya rabbi wa mad'amu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Banyak loh orang itu berpenampilan sufi, rambutnya saking sufinya katanya sih enggak disisir, ruwek-ruwek. Pakaiannya kumuh,
mulutnya waduh ya Rabbi doa terus wirid terus. Cuma yang masuk mulut gak dipikir, makanannya haram, minumannya haram, semuanya haram, bajunya haram. Fa anna yustajabulah, dari orang ini dari segi mananya bisa diterima itu ibadahnya? Dari bisa diterima di mana wiridnya, zikirnya, doanya, semuanya dari yang haram. Tapi jangan dianggap enteng tuh. Karena itu hati-hati. Hati-hati. Hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man akala al-halal arba'ina yawman nawwarallahu qalbah wa ajra yanabi al-hikmah min qalbihi ala lisanih." Masya Allah. Nih hati-hati santri, ustad-ustad. Siapa orang yang makanannya halal 40 hari aja, nawwarallahu qalbah, Allah akan terangkan hatinya. Hatinya akan terang benderang. Hati terang benderang ini bukan karena disinari dengan aliran listrik atau dengan sinar matahari, tapi apa? Dengan nurul Islam, nurul iman. Dengan cahaya Islam, dengan cahaya iman. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Bukankah orang yang dilapangkan hatinya untuk menerima Islam, dia itu berarti sudah di atas cahaya Tuhannya. Terang hatinya. Gambarannya jadi wali ente. 40 hari jaga badannya, tidak ada sebutir daripada nasi pun, dan tidak ada sepotong daripada roti pun, tidak ada setetes air pun kecuali rezeki yang halal, hatinya akan terang benderang. Kemudian Allah akan alirkan hikmah daripada lisannya. Yang keluar dari lisannya semuanya hikmah. Terkontrol mulutnya, tidak mengeluarkan kecuali yang bermanfaat kepada umat, bimbingan, ilmu. Ada riwayat zahadahullah fid dunya, siapa orang yang 40 hari aja rezekinya halal, dia tidak makan kecuali yang halal, maka Allah akan jadikan dia zuhud dalam urusan dunia. Enggak mau dia tersibukkan dengan urusan dunia. Buat apa? Mau bekerja keras buat apa? Saya cukup dengan satu piring, buat apa? Dong saya cukup dengan baju yang saya pakai, buat apa? Terus begitu. Kenapa? Makanannya halal. Berarti apa yang menutup hati? Makanan haram. Berarti apa yang membuat lisan kita ini keluarnya adalah fitnah, bukan hikmah? Makanannya haram. Berarti apa yang membuat manusia itu tabi' haris fid dunia, tamak urusan dunia? Makanan haram, saudara. Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'ullaha an akuna mujabad da'wah. Ya Rasulullah, doakan dong kita supaya doanya diterima selalu oleh Allah, mujabud da'wah. Bagaimana Nabi SAW bersabda, atib ta'matak tustajab da'watuk. Yang halal ya makanannya, diterima nanti doanya kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan enggak. Kalau ada orang minta nasihat gini, baca ini ya, baca kulhu 1000 kali. Nanti kamu akan datang, nanti ada khaddamnya begini begitu, rezekinya kamu akan lancar. Orang itu arahkan kepada rezeki yang halal dulu. Ini orang hartanya anak yatim dimakan kok, hartanya duitnya masjid dimakan kok. Lihat Nabi SAW, Sa'ad bin Waqqas bilang, ya Rasulullah, doakan supaya aku ini mujabud dakwah. Makanan halal, doa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nanti ada pejabat datang
minta doa Ustadz, minta doa ya supaya gini, makanan yang halal Pak, kembalikan duitnya rakyat, gitu. Jangan nanti, ya saya doakan ini, tak kasih jimat, tuh. Arahkan kepada yang halal dulu, baru diterima nanti doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Ada satu pejabat datang kepada beliau. Pejabat ini datang baru bawa duit yang banyak. Duit dulu itu berupa dinar, wadahnya kantongan. Dia bangga mau nasi kasih apa hadiah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau ente kan bilang, wah iya, pejabat bagus ini, perlu dipilih lagi nih. Wah ini perlu didukung nih. Hah? Kenapa? Bantu dakwah nih, untuk masjid, untuk itu, untuk ini. Syekh Abdul Qadir Jilani menyatakan, enggak mau tadi. Loh, enggak, ini saya karena cinta saya kepada kamu. Iya, saya enggak menerima, kata dia. Saya enggak menerima. Maksa. Oh, kepingin tahu kamu. Kepingin tahu kamu apa ini yang kamu berikan kepada saya? Dipegang. Lihat. Dilihat darah, kemudian daging yang busuk. Kamu berikan kepada saya ini adalah darah dan keringat daripada rakyatmu. Ini bukan milik kamu, kamu berikan kepada saya. Kembalikan kepada mereka yang kamu ambil hartanya dengan cara yang zalim. Pajaknya naik, dirampas sana, rampas sini. Balikan kepada mereka semuanya. Masa aku akan makan ini semuanya? Pingsan langsung Pak. Akhirnya tobat jadi muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani, kena Jilani gini. Terima kabeh diringkes. Dibimbing orang itu, jangan asal duitnya aja diambil. Hati-hati, banyak ziarah loh nanti bentar lagi. Banyak yang datang ini, apalagi ada pil ini bentar lagi. Pil koplo ini paling seneng ulama sama pil itu. Pilpres, pemilu, pilek, ya, pil apa mari ngono. Pilgub mari san. Pilgub mari, hati-hati, banyak yang ziarah nanti. Kalau bawa duitnya siapa ini Pak? Balekno yang rakyat gitu loh. Kamu itu tidak pernah datang ke sini ngasih duit. Ono apa kon iki? Nasihati supaya cari rezeki yang halal, begitu. Masya Allah, mudah-mudahan selamat dunia akhirat, amin. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi malakan ala baitil maqdis yunadi kulla laylah. Man akala haraman lam yuqbal minhu sarfun wala adlun. Di Baitul Maqdis itu ada satu malaikat setiap hari dia mengingatkan kepada manusia. Allah itu punya satu malaikat. Allah setiap hari ada satu malaikat yang mengingatkan kepada manusia di Baitul Maqdis itu. Mengingatkan gimana? Sesungguhnya siapa orang yang makan haram lam yuqbal minhu sarfun wal adlun, tidak diterima ibadahnya walaupun itu ibadah wajib atau ibadah sunnah. Yang senang ziarah, yang senang maulid, yang senang haul, itu ibadah-ibadah tambahan. Bahkan sholat wajib kamu, sholat Jumat kamu yang wajib-wajib gak diterima kalau makanannya haram. Ada no maulid nipu, gak bener. Ngadakan acara dengan cara menipu, gak bener. Ada apa? Siapa yang makanannya haram gak diterima. La ibadah wajib kamu, wala ibadah sunnah kamu. Karena itu hati-hati ya. Ada satu hadis dan ini mengerikan sekali. Mudah-mudahan kita semuanya selamat.
Man ishtara thawban bi asyrati darahim. Siapa orang yang membeli satu baju bi asyrati darahim dengan harga 10 dirham. Wa fi thamanihi 10 dirham. Harga yang ia bayar tadi itu dirhamun haram. 1 dirham haram. Berarti cuma berapa persen? 10% aja haram. Yang 90% halal. Lam yakbalillah salatahu madam alaihi min husyai. Semenjak pakai baju itu solatnya nggak ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nih ya? Beli baju 100.000, yang 10.000 dari haram. 90.000 dari halal nih. Inti pakai bajunya inti baca Quran gak diterima, inti sholat gak diterima, inti dzikir gak diterima, kau hadir majlis gak diterima. Jangan dianggap enteng, itu sangat berpengaruh dalam urusan agama. Nanti di hari kiamat, man lam yubali min aina iktasabal mal, lam yubalillah min aina adkhalahun nar. Siapa orang yang tidak peduli hasil rizkinya, walaupun dari haram diambil aja, bahkan menikmati, maka Allah nggak peduli ia dimasukkan neraka dari pintu mana. Loh, dia orang soleh loh, umroh setiap bulan, haji setiap tahun, nggak peduli, masuk neraka tetap. Karena itu orang yang ahli ibadah itu bukan orang yang tasbihnya seperti ril sepur, bukan yang imamahnya seperti gubahnya masjid, bukan orang yang pakaiannya putih-putih seperti kapas, tapi orang yang ahli ibadah itu adalah orang yang jauh daripada haram. Kun wari'an takun a'badan nas, katanya. Jadilah orang yang warok, menghindar dari yang haram, maka kamu akan menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ibadatu asyratu azza, tis'atun minha fi talabil halal. Ibadah itu ada 9 macam bagian. Yang 9 bagian makan halal. Yang 1 bagian banyak zikir, banyak ibadah, qiyamul lail dan lain-lainnya. Jadi peran penting dalam kehidupan manusia adalah jujur, cari rezeki yang halal, ibadah semampunya, tidak perlu banyak, nggak apa-apa. Banyak ibadah, tapi nggak peduli dengan hasil pekerjaannya, maka sia-sia nilainya. Nah itu sebagian lagi umurnya Pak udah 100 tahun lebih, tapi giginya butuh. Baca mata, baca tulisan kecil, tidak pakai kacamata. Sehat masih. Ditanya resepnya apa? Herbal apa ini? Jamu apa kamu? Kata dia bilang apa? Resepnya belum pernah aku gunakan anggota badanku untuk maksiat kepada Allah. Mata nggak pernah lihat TV, sehat. Mulutnya nggak pernah mengunyah haram, sehat. Badannya nggak pernah melakukan dosa, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan nggak. Kenapa matanya kok rabung? Karena sering lihat TV, karena ada sinar violet, karena itu macam-macam. Jadi kita aja yang menggunakan anggota badan kita yang nggak benar, akhirnya kacau semuanya. Akhirnya kacau semuanya. Karena itu jaga. Malaktu a'dha'is sab'ah ma saraftuha illa fi ta'at. 7 anggota badan utamaku. 7 anggota badan itu apa? Mata 1, telinga 2, tangan 3, kaki 4, perut 5, kemaluan 6,
6, mulut 7. Ini 7 anggota badan yang sering beraktivitas di manusia. Tapi ada yang selalu beraktivitas bukan karena usaha kita seperti jantung yang lainnya. Ini karena sering digunakan melihat dengan sadar, mendengar dengan sadar, berbicara dengan sadar. Semuanya tadi itu. Aku jaga, kata dia, 7 anggota badan ini nggak sampai melakukan maksiat. Mulutnya berbicara tidak sampai maksiat. Matanya melihat tidak sampai bermaksiat. Telinganya mendengar tidak, terus dijaga, kontrol setiap saatnya. Aku jaga anggota badanku 7 ini nggak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali, Pak. Gak ono wali dunya mangan dunyane wong udah ono. Karena itu hati-hati. Nah, Channel Muhajir Ahmad bin Isa, datuknya para habaib kebanyakan yang ada di Indonesia. Beliau menyatakan apa? Martakabtu makruhan mundu arba'ina sana. Jangan yang haram, yang makruh aja aku jaga. 40 tahun saya nggak melakukan yang makruh, apalagi yang haram. 40 tahun Nabi menyatakan apa? 40 hari halal, 40 hari halal, hatinya terang dan yang keluar dari lisannya hikmah. Ini 40 tahun bukan haram, makruh enggak? Ya jadi pilihan Allah. Karena itu hati-hati. Kita ini kadang-kadang menggambarkan wali itu apa? Yang pintar nebak, yang bisa nebak-nebak. Bukan. Akhirnya terawang di rumah kamu ada kotak biru, gambar ini di belakang kamu, itu apa ini? Kemudian menyatakan, wah hebat. Hebat itu bukan itu, hebat orang yang tidak makan haram, itu hebat. Hebat orang yang istiqomah, itu orang hebat. Bukan yang terawang-terawang gitu. Pasrahkan sama Allah untuk yang lainnya. Yang penting kamu jadi orang yang soleh, orang yang takwa kepada Allah. Begitu orang mukmin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah tawakal orang beriman tuh, bukan kepada paranormal. Wong enggak normal kok. Bukan itu. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang tawakal kepada Allah, dibereskan sama urusannya sama Allah taala. Beres-beres. Ada apa? Kemudian datang ke sana nangis-nangis. Itu dan yang bisa bereskan manusia nggak bisa, sama dirinya sendiri aja nggak bisa kok. Nah, karena itu udahlah, rusak nanti iman udah begitu. Kerja yang benar, jadi orang yang soleh, pasrahkan semuanya kepada Allah SWT, beres dunia sampai akhirat ya. Saya mau tanya sama sampean, dikasih duit 1 miliar sekarang tapi haram, mau apa enggak? Enggak harus jawab. Lo berat lo itu, ujian lo itu. Ujian. Nanti yang ditanya, gimana caranya bib halal? Loh. Saya mau tanya sama sampean, dikasih kotorannya manusia 1 truk, seneng apa enggak? Enggak, jijik, haram tuh Pak, lebih daripada kotoran. Jangan 1 truk, toleti aja nggak mau kita, mau sampean? Jangan ditoleti, bau aja nggak mau kita. Kenapa? Jijik, penyakit, haram juga begitu. Anda harus merasa jijik daripada yang haram. Jangan 1 miliar, bau aja nggak mau kita. Oh, itu hebat. Itu hebat, itu jadi orang mukmin beneran. Sama kotoran manusia jijik. Tapi sama ini ya hati-hati ya. Nah, khususnya maaf nih sama pejabat-pejabat yang zalim, hati-hati. Kata Muhammad bin Salamah begini, ad-dubabu alal adara ahab ilayya min qari'in ala babi sultan. Lalat yang ngerubung kotoran
lalat yang ngerubung kotoran, aku masih lebih terima daripada ulama yang ngerubung umaro. Paham? Lebih jijik ulama yang ngerubung umaro daripada lalat yang ngerubung kotoran. Paham, Pak? Paham nggak? Nah, karena itu hati-hati. Jangan diikuti kecuali yang asli ulamanya. Kalau ngerubung umaro, hati-hati, laler. Paham? Nggak usah diikuti. Ya, terus bagaimana? Ya, yang bimbing kamu nanti untuk supaya jadi benar. Jangan ikut-ikutan yang nggak benar. Benar ini dalam Ihya itu katakan. Lalat yang ngerubung bangkai, lalat yang ngerubung kotoran, itu masih lebih bagus daripada ulama yang ngerubung umaro. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada yang haram. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Amin. Allahumma amin. Untuk yang meninggal dunia, mereka semuanya ini mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Diterima semua amal kebaikannya oleh Allah. Dijadikan kuburannya kuburan surga. Amin. Allahumma amin. Untuk yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan segera. Sehat walafiat zahir batin. Yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit zahir maupun batin. Yang punya hajat, semua hajatnya mudah-mudahan disampaikan oleh Allah. Semua kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang lagi hamil, mudah-mudahan insya Allah sehat, melahirkan dengan selamat, dan anak yang akan dilahirkan dan seluruh anak-anak kita mudah-mudahan anak-anak yang saleh, manfaat dunia sampai akhirat. Untuk yang ujian mudah-mudahan sukses, dan untuk mudah-mudahan dapatkan ilmu yang manfaat dan menjadi penerus perjuangan Nabi dan salafus saleh. Ala hadini yakun ya salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Lupa. Beberapa hari lagi ada hari Asyura puasa ya. Enggak tahu hari apa itu hari Asyura itu. Khamis ya. Puasa. Nabi ditanya, puasa hari Asyura itu pahalanya gimana? Yukaffiru sanahal madiyah, mengampuni dosa selama setahun. Lekon hitung sampai rotu semua. Karena itu yang kuat puasa. Ya, puasa Bapak Ibu puasa ya. Dan juga dianjurkan puasa satu hari sebelumnya. Namanya Tasu'a. Karena puasa Asyura ini orang Yahudi juga puasa saat itu. Orang Nasoro juga puasa saat itu. Orang Arab jahiliyah juga puasa saat itu. Paham ya? Supaya nggak sama, Nabi punya rencana begini. Waktu itu berkata begini, "Lau baqitu ila gabilin la asumman natasi'." Kalau seandainya aku panjang umur sampai tahun berikutnya, aku puasa hari ke-9 Tasu'a. Aku puasa hari ke-9 Tasu'a. Tapi takdir Allah saat itu bulan Rabi Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah memproklamirkan, kalau aku panjang umur sampai tahun lagi, aku puasa tanggal 9-nya juga. Karena itu ulama menyatakan sunnah puasa juga tanggal 9. Nah, berarti 2 hari sampai nanti puasa. Di hari itu juga meninggalnya Sayyidina Husain. Enggak apa-apa, Anda doakan boleh. Tapi tidak boleh mengkondisikan hari itu adalah hari tahazun, hari sedih, enggak boleh. Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan hari Asyura hari yang mulia. Kalau kita di hari itu hanya sekedar mengingat kematian Sayyidina Husain, memang kita akan sedih. Tapi jangan melakukan amal di hari itu kecuali yang sesuai dengan diperintahkan oleh Nabi. Apa? Puasa dan tausiah alal iyal. Tausiah alal iyal, memberikan belanja lebih kepada keluarga. Jangan nanti mengadakan acara yang enggak sesuai dengan ajaran Nabi. Jerat-jerit, ratapi sana, ratapi sini. Enggak ada itu acara, enggak ada. Enggak ada tuntunannya. Loh, kita
Adakan itu sebagai bentuk cinta kepada Sayyidina Husain. Ente kalau cinta kepada Sayyidina Husain, lakukan sesuatu yang disenangi oleh Sayyidina Husain. Apa Sayyidina Husain senang? Puasa. Apa Sayyidina Husain senang? Baca Quran, ibadah kepada Allah, sedekah kepada fuqara al-masakin, memberikan belanja kepada keluarga. Senang Sayyidina Husain melaksanakan perintah Nabi. Jangan mengadakan acara yang justru tidak diadakan oleh turunannya Sayyidina Husain. Hati-hati, jangan terprovokasi cinta Ahlul Bait, tapi mengadakan acara yang bertentangan dengan ajaran Ahlul Bait. Enggak ada. Paham nih ya? Enggak ada itu semuanya. Yang sahih hadisnya yang makbul yaitu pertama puasa, kedua tausi'al iyal. Dalam hadis yang menyatakan man wassa'a fi yaumi Asyura ala iyalih wassa'allahu lahu fi sanah kulliha, atau sanatan fi sanah kulliha. Siapa orang yang dia tadi itu memberikan belanja lebih sama keluarga, asal enggak nipu, hari Asyura yang biasanya tempe dibuat sate, paham ya, dimanjakanlah sedikit keluarga, maka rizki setahunnya akan dilancarkan oleh Allah. Ada hadis-hadis dhaif juga di hari Asyura. Hendaknya kita perhatian terhadap anak yatim, fuqara wal masakin, ziarah kepada orang-orang yang soleh. Ada, paham, dalam hadis riwayat-riwayat yang dhaifah. Enggak ada masalah. Berarti hari Asyura ini hari kasih sayang. Kasih sayang itu bukan kepada pacar yang akhirnya menimbulkan zina seperti Valentine, haram tuh. Kasih sayang itu sama istri, sama anak-anak dikasih belanja lebih. Kasih sayang itu kepada anak-anak yatim disantuni. Kasih sayang kepada orang fakir miskin dibantu. Hari kasih sayang. Paham nih ya? Karena itu udahlah, jangan mengadakan acara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalau Anda menyatakan mau apa sambil mengenang Sayyidina Husain, silahkan Anda hatamkan Quran saat itu, bangga Sayyidina Husain. Silahkan Anda bantu fuqara masakin saat itu, bangga Sayyidina Husain. Silahkan Anda puasa dari itu, bangga Sayyidina Husain. Tapi mukul-mukul dada tidak akan bangga, meratap-ratap menangis-nangis tidak akan bangga. Sayyidina Husain tidak butuh itu semuanya. Tapi Sayyidina Husain adalah memperjuangkan Islam untuk Anda berakhlakul karimah, punya hati yang baik, punya akhlak yang bagus. Mudah-mudahan insyaallah kita bisa melaksanakan apa yang diatur oleh Nabi dan oleh salafus saleh ada di hari itu. Al-Fatihah. Ya kana. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار.
اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من يت ولا يعز من عليه تبارك وتعالى الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Hati-hati ibu-ibu barang-barangnya, mudah-mudahan insyaallah selamat. Hati-hati kalau ada yang menemukan macam-macam ditangkap, kita proses nanti. Kemudian yang kedua, yang saya ulama nggak usah berebut, yang punya kesempatan sholat duha dan isyraq ya, 2 rakaat. Ya Rabbana a'tarafna Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. واغفر ربي ومولودينا والأهل وسائر وكل ذي محبة أو جيرة يا الله والمسلمين أجمع أمين ربي فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه عدد طاش السحب والحمد لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين.